Tugas ni holong ni Tuhan tahi dia ditobus dohotmu dari pardosa songona alayon dona huboto ditiup Yesus gomos tanganku tondingku do diramoti rodi haroronai. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabarnya Manginang remaja Nampos Sebulung? Kami terus berdoa Bapak Ibu dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan kesehatan yang prima. Biarlah kasih Tuhan yang senantiasa memberkati kita. Mari mengawali hari kita dengan mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai-mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara-saudariku, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu yang tertulis dalam Efesus 1 ayat 9. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kita membaca ayat-ayat kita pada hari ini disebutkan di sana rencana kerelaan. Apa itu kira-kira Inang arti daripada rencana kerelaan itu? Rencana kerelaan adalah rencana penyelamatannya. Bagaimana Allah merancangkan keselamatan bagi kita. Allah kita, Allah yang sungguh luar biasa Bapak Ibu. Allah kita adalah Allah yang sangat baik, yang hanya memikirkan kebaikan dan keselamatan kita. Tuhan kita menghendaki kita menjadi pribadi yang selamat, pribadi yang boleh diselamatkan dan bersama-sama Dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku. Allah merancangkan keselamatan kepada kita sehingga Ia dengan rela memberikan anaknya yang tunggal itu yaitu Yesus Kristus mati di kayu salib untuk kita. Itulah rencana kerelaan itu. Dia rela mengorbankan anaknya yang tunggal itu hanya untuk mendatangkan keselamatan bagi kita. Kematian Tuhan Yesus Kristus ditetapkan bagi kita menjadi dasar keselamatan kita. Sungguh luar biasa bagaimana Allah rela memberikan kehidupan kepada kita. Keselamatan bagi kita adalah yang paling utama daripada Allah. Sekarang pertanyaannya sekaligus perenungannya kepada kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku. Apakah kita sudah dengan tulus dan rela menjalani kehidupan ini? Apakah kita sudah dengan penuh bersyukur menjalani kehidupan ini? Jangan-jangan hidup kita masih banyak bersungut-sungut atau merasa hidup kita paling memprihatinkan di dunia ini. Atau ketika kita diminta untuk dapat memberi ke gereja, apakah kita dengan tulus dan rela memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan? Lalu ketika kita diminta untuk beribadah datang kepada Dia, baik ke gereja atau ibadah kita Bapak Ibu saudara-saudariku, apakah kita rela memberikan waktu kita itu kepada Tuhan? Atau kita masih mengasik mengatakan waktuku tidak cukup untuk datang beribadah kepada Tuhan? Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau ada pembalikan kata, jikalau Allah berkata waktuku tidak ada untukmu, lalu apa artinya hidup kita? Atau Tuhan berkata kepada kita, saya terlalu sibuk mengurusi anak-anakku yang lain. Jikalau Allah mengatakan demikian, lalu apa lagi makna kehidupan kita? Ternyata hidup kita ini adalah kerelaan daripada Allah di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Maka jalanilah hidup ini dengan penuh bersyukur dan rela, dan memberikan hidup kita ini sepenuhnya milik Tuhan Bapak Ibu.
Sebab hidup kita ini memang benar-benar menjadi anugerah Tuhan. Hidup kita ini benar-benar pemberian Tuhan. Dan hidup kita ini adalah kerelaan Tuhan. Kita boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan. Itu semua oleh rancangan kerelaannya. Maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudariku, mari belajar rela dalam kehidupan ini. Bersyukur Bapak Ibu, jangan terlalu ambisius dalam menjalani kehidupan ini. Mari ketika Tuhan menitipkan kita anak-anak, kita ajari mereka, kita berikan pendidikan yang baik. Tidak harus dengan ambisius yang menggebu-gebu Bapak Ibu. Perlu kita sadari bahwasanya pendidikan perlu, tetapi akhlak, moral, dan spiritual anak-anak kita pun perlu kita pedulikan Bapak Ibu. Maka saat ini biarlah hati kita semakin kaya, biarlah jiwa kita semakin dimenangkan oleh Yesus Kristus, sebab kita turut dalam rencana kerelaan Allah, yaitu dengan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan keselamatan itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan kematian anak Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk mempergunakan waktu kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Allah Bapa kami, biarlah kasih karunia-Mu tetap tinggal dalam kehidupan kami. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Bapa dimanapun mereka berada saat ini. Entah mereka saat ini Tuhan dalam sedang pergumulan yang hebat, Engkau kiranya Tuhan memberkati. Engkau memberkati ya Allah Bapa kami, orang-orang yang sakit, jemaat yang sakit saat ini, yang dalam keadaan pemulihan, kiranya Tuhan sembuhkan. Berkati gereja-Mu Bapa, berkati bangsa dan negara kami ini, biar kami tetap dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.